Halo, jumpa lagi dengan saya, Irianto Petrus Winsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang masih bersifat pribadi buat saya karena saya cukup hold banyak juga untuk saham ini. Namun tidak sebanyak saham Ciputra. Jadi saya holding saham APLN karena di waktu itu saya merasa Agung Podomoro Land ini merupakan saham yang murah, namun saya lebih suka dengan Ciputra CTRA karena sebagai milenial, saya konsepnya adalah ingin memiliki rumah di perumahan-perumahan tersebut, di Citraland contoh produknya, atau Agung Podomoro Land. Nah, menurut saya yang lebih favorable buat saya adalah misalnya kalau saya punya rumah di Citraland. Nah, itu branding yang menurut saya suatu aset yang intangible sehingga saya lebih prefer untuk mengakumulasikan saham CTRA. Bagaimana saya mengakumulasikannya adalah saya menganggap saya menyicil istilahnya, menyicil aset di Citraland dan diharapkan kenaikannya lebih cepat dan lebih liquid daripada jika saya menyicil asetnya secara langsung. Apalagi secara book value harganya itu masih di harga-harga yang wajar. Baik Citraland maupun APLN ya. Dengan harga yang wajar di kedua saham ini, saya merasa bahwa saham-saham ini kan memiliki book value. Book value yang sebenarnya merupakan harga aset saat mereka membeli tanah. Saat mereka membeli rumah dari mungkin penduduk-penduduk lokal di sana, dia beli, dibebaskan lahannya, dan menjadi lahan yang mereka miliki secara luas. Nah, hal ini menyebabkan nilai aset atau book value yang ada di APLN maupun CTRA merupakan nilai-nilai tanah yang ada pada saat pembelian, bukan nilai pada saat saya membeli rumah atau produknya sekarang gitu. Jadi saya tetap merasa bahwa keduanya merupakan pilihan yang tepat untuk saya berinvestasi perumahan secara tidak langsung dengan harga yang harga modal gitu, harga book value. Kalau sekarang mungkin tanah yang dijual di sana sudah naik 2 kali lipat atau berapa kali lipat. Nah, itu adalah konsep yang saya tanamkan pada saat melakukan akumulasi kedua saham ini. Masalahnya, seiring dengan waktu pada saat saya melakukan akumulasi APLN maupun CTRA, ternyata harga dari APLN ini sebenarnya lebih murah daripada CTRA. Namun, performanya di portofolio saya tertinggal. Mungkin teman-teman yang misalnya pegang dua-duanya juga ngerasa gitu ya. Oh, APLN ini performanya tidak sebagus CTRA kalau kita banding-bandingkan. Nih, kalau kita lihat malahan di sini price to book value-nya itu 0,25. Jadi misalnya dia punya tanah bangunan, misalnya harganya 1, dia diskon 75%. Jadi 0,25. Ini gambaran kasarnya. Terus price to earning ratio-nya di angka 1,5. APLN ini kalau kita bandingkan dengan saham lain nih, misalnya CTRA. CTRA di sini aja belum ada nih, ke bawah tuh masih di bawahnya lagi book value-nya. Book value-nya lebih tinggi daripada APLN. Sedangkan kalau kita lihat di sini APLN dan CTRA, nah di sini CTRA price to earning ratio-nya juga lebih besar nih daripada APLN. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara murah atau tidak, dia lebih murah daripada CTRA. Nah, saya sebagai milenial dan mungkin teman-teman yang nonton juga ada yang milenial dan punya konsep yang sama, yaitu ingin menyicil aset properti namun tidak mau nyicil langsung di lokasinya atau di asetnya, lahannya secara langsung karena peningkatan harganya kalau sudah di bawah brand tertentu seperti ini tentu akan lebih mahal dan tentu yang kedua adalah tidak liquid. Saya dengan konsep ingin menyicil atau mungkin kalau bahasa yang lebih tingginya itu dollar cost averaging ya. Lebih baik nyicil aset di properti yang mana. Kemudian, saya kan merasa tidak baik kalau misalnya terlalu diversified atau ingin full di satu saham karena mungkin dia lebih baik lah tentu. Strateginya, apakah saya mau full on one basket karena mungkin di sini performa dari CTRA di portofolio saya lebih baik atau memang saat ini strategi yang mendiversifikasi antara saham ini sudah merupakan strategi terbaik.
Nah, sekarang kita akan melihat secara historical data APLN. Nah, kalau kita lihat di sini, price to book value-nya memang menurun ya trennya. Artinya di rentang yang sudah sangat murah, jadi rentang di 2019 akhir ini di rentang 0,4, sekarang di rentang 0,2-an gitu. Nah, ini merupakan tren yang mengalami murah. Sedangkan kalau kita lihat di sini untuk price to earning ratio, harganya dibandingkan earningnya, dia juga mengalami tren yang menurun ya. Nah, kita nggak ambil pusing yang di sini ya, karena di sini earningnya negatif sehingga price to earningnya juga jadi negatif. Tapi kalau kita bandingkan di 2019 dibandingkan 2023, trennya menurun. Kemudian kalau kita lihat net profit margin, net profit marginnya juga meningkat ya. Walaupun kalau dibandingkan 2002 akhir ini, dia mengalami penurunan. Nah, ini merupakan yang harus saya cek lebih dalam, kenapa dia mengalami penurunan di sini. Padahal kalau kita menggunakan logika ya, ini dengan pandemi mulai mereda, terus mungkin apartemen-apartemen, rumah-rumah, kantor-kantor itu sudah mulai terisi oleh orang-orang yang kembali bekerja WFO. Seharusnya kan untuk penjualan juga bisa meningkat. Nah, ini kita akan lihat. Di sini juga yang menjadi pertanyaan saya, kenapa asetnya menurun di sini ya? Kalau di tahun 2020 ke 2022, justru ini trennya menurun nih asetnya. Dan kalau kita lihat dari debt to equity ratio sebenarnya ini tidak terlalu signifikan. Jadi kalau berdasarkan pricing, dia bagus gitu ya, baik PBV maupun price to earning. Tapi kalau berdasarkan net profit margin maupun aset, ini yang harus saya cek lebih dalam. Nah, sekarang kenapa aset dari APLN ini menurun? Kalau kita lihat di sini, dari sisi persediaan dia juga menurun, gitu. Ya. Terus dari sisi cash, ini sebenarnya stabil, tapi di bawah ya kalau kita lihat. Jadi persediaannya jauh lebih besar dari cash-nya. Ini juga nanti kita akan cek dari sisi cash flow-nya. Sedangkan dari sisi piutang dia cukup stabil. Sedangkan aset lancarnya ya ini turun ya kalau kita lihat 2021 ke 2023. Kenapa 2021 langsung 2023? Ini nggak ada 2022-nya untuk Q1. Karena saya ambil data dari IDX dan di IDX nggak ada Excel-nya untuk 2022. Jadi ini merupakan suatu hal yang cukup mengecewakan, tapi ya we'll go through lah ya. Kita lanjut aja terus gitu. Untuk properti investasinya juga ini agak turun sedikit. Nah, di sini untuk aset tetapnya yang warna abu-abu juga trennya turun. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tipis-tipis gitu ya semua turunnya dibanding 2021. Jadi ini kalau kita lihat kemiringannya juga nggak terlalu besar gitu. Sebenarnya ini penurunan yang mungkin kondisi yang sifatnya eksternal. Jadi slope turun ini biar bagaimanapun merupakan suatu hal yang perlu diselidiki. Apalagi di tengah tren di mana properti seharusnya naik. Nah, kalau kita lihat tadi, di sini asetnya menurun, gitu. Di sini asetnya menurun, di sini juga asetnya menurun tipis. Pertanyaannya, aset apa aja sih yang banyak menyusut? Ini kalau kita lihat, untuk bangunan yang siap dijual, di sini kalau kita lihat, untuk bangunan siap dijual, nah kita lihat di sini penambahannya 48, kemudian di 2023 di 60. Cuman di sini perubahannya nggak terlalu signifikan ya, justru meningkat dari 826 ke 870. Kemudian bangunan dalam penyelesaian, di sini kalau kita lihat pembangunan dan konstruksi dia turun jauh dan reklasifikasi dari tanah pengembangan juga dia turun jauh. Dan di sini untuk tanah yang sedang dikembangkan, yang sebenarnya menjadi pokok dari yang saya senangi, ini di sini mengalami penurunan untuk saldo awalnya, sehingga untuk saldo akhirnya juga mengalami penurunan. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak aset yang menurun, cuman kalau kita lihat di sini pengembangan tanah merupakan aset yang menurun juga, serta pengembangan bangunan dan dalam penyelesaian. Kita akan melihat lebih dalam lagi terkait dari cash flow-nya. Jadi aset dalam bentuk cash-nya,
Kalau kita lihat, ternyata operational cash flow-nya di 2023 ini mengalami nilai yang negatif. Ditambah di sini aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan atau bayar utang. Sehingga cash flow dari totalnya itu jadi negatif. Operational cash flow yang warna biru bernilai negatif ini merupakan lampu merah bagi saya. Karena kalau misalnya dia bernilai negatif, artinya kegiatan operasionalnya tidak menghasilkan uang. Dan itu akan sangat mengerikan dalam jangka panjang, mengkonsumsi cash yang sudah dimiliki oleh perusahaan sebelumnya. Di sini apa saja faktor yang menyebabkan pengurangan yang signifikan tersebut? Di sini kalau kita lihat penerimaan dari pelanggan yang warna biru, dia memang turun ya, dari tingginya segini jadi tingginya segini. Dibanding 2021, slightly atau sedikit meningkat. Nah, di sini menyebabkan kas yang diperoleh dari operasi jadi sangat tipis. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara total. Selain itu, tadi net profit margin juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat, apa sih yang menyebabkan net profit margin mengalami penurunan? Nah, ini kalau kita lihat, dibandingkan 2021 sebenarnya revenue-nya sudah meningkat menjadi di atas dari cost-nya ya, beban-beban segala macam beban di 2023. Jadi 2021 dia mengalami negatif, sedangkan di 2023 dia mengalami positif. Nah, NPM yang menurun ini kalau kita lihat di sini tentu dengan adanya beban pokok penjualan yang nilainya meningkat ya. Sedangkan kalau beban keuangannya justru menurun nih, dan beban penjualannya. Jadi murni akibat beban pokok penjualan yang meningkat. Nah, kenapa bebannya meningkat? Nah, kenapa NPM-nya ini menurun juga? Kalau kita lihat di sini, di kuartal 1 2022, di sini sektor dari apartemen ini dapat 200 juta, kemudian di perkantoran di 29 juta. Sedangkan di 2023 dia turun jadi 60 juta dan di sini 6 juta. Nah, di sini kelihatan ya penurunan yang sangat tajam di sektor apartemen, penurunan yang tajam di sektor perkantoran, kemudian ini juga penurunan tajam dari tanah di 25 juta ke 5 juta, dan pendapatan sewa belanja pusat perbelanjaan dari 112 ke 22. Jadi ini kalau di breakdown justru kita dapat melihat bahwa sektor-sektor ini yang nilainya awalnya sangat besar ini ada 200, 112, 25 justru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang nggak terlalu signifikan mungkin terkait rumah tinggal. Jadi ini rumah tinggalnya emang naik. Kemudian di sini ada rukonya juga naik. Nah, cuman tidak bisa menutupi dari penurunan di sektor-sektor ini. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah memang perusahaan ini cukup murah secara price to earning ratio dan secara PBV. Namun, kalau kita lihat secara cash flow maupun trend line, baik dari net profit margin-nya, kemudian total asetnya, kemudian dari sisi trend cost-nya, ini tidak favorable buat saya, karena trennya justru kebanyakan menurun dibandingkan 2021. Ya, seperti tadi di IDX-nya tidak muncul yang Excel-nya ya. Nah, karena saya punya barangnya, apa yang akan saya lakukan adalah melakukan monitoring keras. Mudah-mudahan di kuartil kedua, laporan kuartil kedua, akan ada perbaikan yang bisa saya lihat menjadi jaminan atau menjadi pegangan bagi saya untuk tetap memiliki barang APLN ini. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi, CTRA yang saya juga punya dan justru performanya lebih bagus? Pertanyaannya adalah apakah si CTRA ini merupakan
performa bagus karena memang secara fundamentalnya menarik, atau malah merupakan performa yang sebenarnya biasa saja, tapi karena dikenal masyarakat, akhirnya secara nilai saham lebih meningkat tajam, namun menjadi bom waktu. Pada akhirnya dia bisa kembali ke nilai fundamentalnya kalau misalnya nilai fundamentalnya sebenarnya tidak setinggi itu. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe kalau ingin mendapatkan info-info terbaru, analisis tentang saham. Dan kalau mungkin ada fakta-fakta yang saya terlewatkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama diskusi. Sampai jumpa di video berikutnya.